lambat merecord tidak apa-apa ya. 3 slide yang awal tidak terrecord. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama. Kita gambar diagram benda bebasnya. Jadi kita gambar dulu nih. Kita gambar untuk bendanya yang pertama. Nah, kali ini karena masih contoh saya menjelaskan ya. Kita bagi menjadi 3. 3 diagram benda bebas. Yang ini adalah diagram benda bebas untuk M1. Apa saja yang bekerja pada M1? Gaya berat, Bu. Ya, gaya berat. Ke bawah arahnya ya. Jadi W1 sama dengan M1 kali G. Lalu selain gaya berat ada gaya apa lagi? Gaya normal, Bu. Gaya normal, Bu. Gaya normal. Gaya normalnya apa bentuknya yang ke atas ini? Gaya tegangan tali, Bu. Betul, pintar. Tegangan tali T1. Gitu ya. Nah, ini yang bekerja pada apa namanya? Benda 1. Kemudian yang bekerja pada benda 2. Benda 2 lebih besar sih harusnya ceritanya. Apa? Gaya tegangan tali. Tegangan tali arahnya kemana? Ke kanan. Kanan, Bu. Betul. T2. Setelah itu yang akan selalu ada kalau ada benda memiliki massa adalah gaya berat. Gaya berat. W2 sama dengan M2 kali G. M2 kali G. Lalu ada gaya, kalau ada gaya berat ada gaya akselerasi normal ke atas Gaya ya. normal. Ini adalah benda yang kedua. Diagram bebas benda yang kedua. Nah, selanjutnya ada diagram bebas untuk apa lagi dari soal kita? Karena dia diikatkan dengan katrol, betul. Jadi kita harus gambar diagram bebas si katrolnya. Nah, ini katrolnya kita gambar. Gambar saya agak kurang bagus. Nah, jadi ini yang T2, ini yang T2, yang ke bawah ini adalah T1. Ya. Nah, asumsinya, kita pakai asumsi. Asumsinya, katrol tidak bermassa. Ya, katrol tidak bermassa. Tidak bermassa. Talinya sama, tegangannya sama, gitu ya. Nah, itu. Nah, itu yang pertama, step yang pertama, diagram gaya atau diagram benda bebas. Silahkan digambar dulu. Oke, selanjutnya yang kedua. Yang kedua, konsisten dengan tanda. Konsisten dengan tanda, saya juga nggak konsisten nih. Nah, konsisten dengan tanda, sumbunya yang akan dipakai di sini, saya pakainya
Kalau di sebelah sini nih X, yang ke atas ini Y. Jadi saya akan selalu konsisten, nanti gaya-gayanya kalau yang ke kanan X, ke atas Y. Gitu ya. Nah itu. Silakan. Oke. Selanjutnya, yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Gunakan logika. Gunakan logika. Logika. Gunakan logika. Dalam kasus seperti ini adalah kita memakai hukum Newton yang kedua. Dua. Yang kedua. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Karena kan bergerak ya bendanya ya, karena ada katrol kan ketarik. Benda satunya kan ketarik ya. Nah, M1 itu sama dengan untuk M1, maka sigma F sama dengan M kali A-nya adalah apa saja yang bekerja pada gambar 1. Tadi kita sudah gambar diagram bebasnya, ada T1 minus M1 kali G sama dengan M kali A. Jadi M1 kali A1. Itu ya. Itu cara mengerjakannya. Untuk M2 itu berarti tadi T2 sama dengan M2 kali A2. Gitu. Nah, untuk katrol ya. Apa saja tadi yang bekerja pada katrol? Yaitu T1 sama dengan 2T2. Lihat arahnya ya, X sama Y-nya. Gitu. Nah, di sini karena katrol yang karena ada katrol A1 tidak akan sama dengan A2 ya. Di sini kan ada A1, ada A2. A1 tidak akan sama dengan A2. Kenapa? Karena ada katrol besar. Ada katrolnya gitu ya. Nah, karena bendanya bergerak horizontal, bendanya kan bergerak ya. M2 itu bergerak horizontal, maka total gaya vertikalnya sama dengan 0. Ini vertikal, nanti kalian salah. Gaya vertikal. Tulisan saya seperti ini kadang tuh saya harus bergerak dengan ini. Ya. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Setelah kita tahu gaya pada masing-masing, yang kita lakukan tinggal substitusi untuk mendapatkan si A-nya. Gitu ya. Kita substitusi. Nanti kalau belum selesai saya ulang lagi. Jadi T2 sama dengan M2 A1.
setengah T1 sama dengan M2 A2 gitu ya. Ini jadi yang ini kita definisikan dulu ya. T2-nya sama dengan M2 dari sini loh, M2A1 gitu ya. Pemundungan setengah T1 sama dengan M2A2 gitu. Nah, kita masukkan T1 minus M1G sama dengan M1A1. T1 sama dengan 2M2A2 gitu ya. Nah, gitu. Yang ini tuh dari ini dikalikan 2. Gitu ya. Nanti kita ketemunya minus M1G sama dengan M1A1 minus 2M2A2 gitu ya. Di mana di awal tadi kita sebetulnya di sini harusnya definisikan dulu bahwa A2 ini saya lupa mendefinisikan ini minus 2A1. Jadi di sini kita masukkan minus M1G sama dengan M1A1 minus. Nah, ini kita masukkan 2M1 kali min 2A1. Jadi minus M1 kali G sama dengan M1A1 minus atau plus? Minus sama minus jadinya plus. M2A1. Jadi A1-nya sama dengan minus M1G dibagi M1 plus 4M2. Nah, ini. Terus dimasukkanlah angka-angkanya. M1-nya adalah minus 0,5 kali G dibagi dengan M1 itu 0,5 ditambah 4 kali M2-nya tadi 1,5. Maka ketemunya minus 1/13 kali gravitasi meter per sekon. Itu kalau nggak ada kalkulator. Kalau mau dikalikan 10 ya nggak apa-apa. Ini A1-nya. Dah, terus A2-nya ini nanti tapi kalian bingung ya. Ini ke sini ya, terus ke atas ini ya. Jadi A2 sama dengan 2A1 sama dengan 2 kali tadi berapa? Minus M. Minus 1/13 G. 13. Ya udah, jadinya berapa tuh? Ini ada minusnya tadi, min 2A1 minus, di sini minus, maka jadi plus ya. 2/13 G meter per sekon. Gitu. Silakan dicatat dari atas, nanti di rumah dipahami lagi. Karena kan saya cepet ya menurunkannya tadi, mensubstitusikannya. Nanti kalian belajar lagi kalkulusnya substitusi. Silakan di itu dulu catat. Ibu boleh lihat yang slide 4 sebentar gak? Boleh. Sebentar. Nah, silakan. Saya yang minggu ini agak khawatir karena karena materi hari ini banyak sekali. Mudah-mudahan selesai. Kalau tidak selesai nanti saya berikan tambahan yang tidak bisa terselesaikan hari ini ya. Hari ini itu agak banyak. Seharusnya saya ingin cerita yang seru pada pertemuan hari ini itu cerita itu loh, gerak mobil di tikungan. Biar kalian hati-hati tuh kalau berbelok di depan Polda. Gimana prinsipnya orang fisika gitu ya. Mudah-mudahan kita sampailah ke situ. Bu izin, slide 6 saya belum screenshot, Bu. Iya, ini masih slide 4. Nanti kita turun lagi. Dah, tuh 5 dulu. Sayang.
Maaf Bu, itu bacanya apa ya Bu, yang karena benda bergerak yang di bawah Karena Bu? benda bergerak horizontal, maka total gaya vertikalnya 0. Jadi kita bergeraknya kan horizontal. Ya, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, Itu A2 sama dengan minus 2 A1 itu dari mana ya, Bu? definisi. Kalau itu definisi, harusnya di soalnya kita definisikan. Sayanya Oh, oke, lupa, Bu. ya, ada definisi itu. Oh, oke, Bu. Makasih ya, Bu. Ya. Udah ya, slide yang ke-6 ya. Silakan. Boni Siahaan, kamu di mana Boni? Nggak kelihatan. Oh iya. Ibu mau tanya, Ya, yang T2 sama dengan M2A1 tuh dapat dari mana, Bu? yang mana? Yang sub ini yang T2 sama dengan M2A1 itu. T2 sama dengan M2A1. Dari sini yang tadi slide ke. Nah ini. Dari hukum Newton yang atas, slide 3. Ah, ya Bu, terima kasih ya Bu. Sekira Yuk. tadi tuh ini M2A2. Terima kasih Bu. Yuk. Oke. Nanti kalian cek-cek lagi apa waktu nyatat ya di penurunan slide 6-nya. Nah, yang selanjutnya adalah kalau tadi kan kasus bendanya itu lantainya itu licin. Kalau licin kan tidak ada gesekan. Nah, kalau sekarang yang selanjutnya adalah kalau lantainya tidak licin atau artinya itu ada gesekan. Jadi misalnya kenapa ini? Bentar. Drawing pad saya tidak nyambung. Bentar ya.
Saya nggak bisa coret-coret ini. Oke, sudah. Nah, jadi kalau misalnya saya punya benda, ini diam, ditarik dengan gaya F, gitu ya. Nah, jika benda diam, maka total gayanya berapa? 0, Bu. Betul. Total gayanya sama dengan 0. Karena lantainya kasar, kan ada gesekan. Jadi Fs-nya sama dengan F, gitu ya. Atau kalau mau digambar begini, F ini Fs. Sorry, konstanta gesek Fs. Nah, jika kita perbesar terus ya, kita perbesar, gitu ya, gayanya kita perbesar, tapi benda masih diam. Jadi gayanya kita perbesar. Ini saya tambahin deh biar kalian nggak bingung. Gayanya kita perbesar, tetapi masih diam. Jadi kalau mau digambar, itu ya, ini bendanya. Aduh. Jadi kita perbesar gayanya, F-nya makin besar, menjadi F aksen, tapi bendanya masih diam. Ya, ini ada Fs di sini. Nah, kemudian ketika ini udah ya, saya pindah ke bawahnya. Screenshot dulu, silakan. Saya mau pindah. Izin bertanya, Bu. Iya. Itu siapa ya, Bu? Itu apa itu yang di bawah itu? Gaya kita perbesar, tapi benda masih diam. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, ini masih diam. Bu, maaf Izin Bu. bertanya, itu Fs sama dengan apa, Bu? Fs sama dengan F. Bu, maaf Bu. Bu, itu yang kotak, apa sih namanya? Yang F kan, Bu? Yang ke kanan F, ke kiri itu apa ya, Bu? Fs sama, koefisien gesek. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Nah, selanjutnya kita perbesar lagi gayanya. Kita perbesar lagi. Terus gayanya. Maka nanti ada momen di mana benda tepat akan bergerak. Gitu ya. Nah, ketika benda tepat akan bergerak seperti ini, ada gaya yang namanya gaya gesek statik maksimum. Fs itu kan koefisien gesek statik ya. Ada gaya gesek statik maksimum. Maksimum sama dengan mu S kali N. Gitu ya. Nah, gitu ya. Ini ketika benda tepat akan bergerak. Jadi yang ini bisa kalian beri stabilo nih. Yang ini, benda tepat akan bergerak, maka ada rumus ini. Ada namanya gaya gesek statiknya maksimum, karena dia tepat akan bergerak. Nah, ketika bendanya sudah bergerak, gitu ya, ketika bendanya sudah bergerak, benda sudah bergerak, maka ada namanya FK gitu ya,
sama dengan, kalau sudah bergerak ya namanya kinetis gitu ya, bergerak. Kalau dia diam ya statik gitu ya. Kinetik sama dengan mu K kali N gitu. Saya stabilo lagi. Ketika benda sudah bergerak, maka adanya ini. F K sama dengan mu K kali N. Nah, itu ya. Silahkan dicatat dulu. Nah, kalau mau digambar, nah ini gambarnya adalah F-nya jadinya F double accent. Silahkan. Mau dari atas atau dari sini aja? Yang atas sudah ditulis belum? Yang dari atas Bu, yang nomor 7, Udah, slide Bu. ke-7. Boleh, ada yang udah, ada yang belum nih, yang belum. Jadi Fs itu gaya gesek statik, kalau Fk gaya gesek kinetik ya. K kinetik, S statik. Izin Bu, bisa lihat slide 6 nggak Bu? Saya belum cetak. Boleh, silakan. Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Setengah T1-nya dari mana ya, Bu? Datangnya, Bu? Balik lagi ke yang atas. Nanti kalian turunkan lagi dari yang ini. Dari yang ini nih. Dari yang hukum Newton 2 yang slide 5. Diturunkan dari situ. Ya. Oke, Bu. Ya, nanti kalian coba-coba lagi lah substitusinya ya. Bu, boleh lihat slide keempatnya, Bu? Slide berapa? Slide keempat, Bu. Jauhnya. Tadi jaringan, Bu. Oke. Sekarang kita ke contoh soal lagi. Udah bilang on. Bu, boleh yang slide sebelumnya enggak? Belum di screenshot. Ya, lambat sekali teman-temannya sudah. Harusnya langsung. Screenshot baru catat, gitu ya? Iya, Bu. Sudah? Udah, Bu. Oke. Nah, ini contoh soal. Contoh ini pasti kalian sering lihat kasus yang kayak gini. Ya Allah, gambar saya jelek sekali. Oke. Inilah ya, saya punya benda. Ini A, ini B. Gitu. Kemudian benda ini numpuk, terus diikatkan dengan tali, terus digantung beban di sini namanya benda C. Gitu. Ya. Kemudian ini arahnya ke sini X, ke atas sini Y. Gitu. Nah, dari benda itu memiliki massa A sama dengan massa B sama dengan 2 kg. Lalu mu S, ada koefisien gesek ya, A statik AB sama dengan 0,6. Gitu. Nah, yang A, pertanyaannya berapa percepatan maksimum
atau A maksimum, A dan B masih bergerak bersama. Masih bergerak bersama. Jadi berapa percepatan maksimal agar A dan B itu masih saling menumpuk, gerak sama-sama, nggak lepas, gitu ya. Nah, kemudian yang B, tentukan MC. MC-nya berapa? Gitu. Udah, dicatat dulu. Nanti kita jawab sama-sama. Oke, kita coba selesaikan sama-sama. Yang pertama tadi tipsnya apa? Apa tips yang pertama? Bentuk Diagram. gaya. Bentuk diagram. Gayanya. Untuk diagram bebas. Bentuk Ya. diagram bebas, Bu. Gaya benda bebas. Nah, kita gambar. Kita bentuk diagram untuk benda A. Ini benda A. Apa saja yang bekerja pada benda A? Ada gaya Gaya berat. bawah, A sama Gaya gesek statis. A kali B. Kemudian ke atas ada NA. Normal, Bu. Normal, Bu. Normal. Kemudian ke kanan ada nggak? Gaya gesek. Gaya gesek Gaya statis. Gaya gesek. Sekali, Bu. Betul, gaya gesek. Tegangan. Gaya gesek statik antara A dan B. B, Bu. Ya. Kemudian sekarang untuk benda yang B. Benda yang B agak banyak ini. Benda yang karena talinya ini ada di B ya. Talinya di B bukan di A. Jadi bisa nggak saya hapus dulu? Oh, Ando. Ya intinya talinya di B ya. Nah, kemudian yang B sekarang. Sorry. Yang B. Yang B. Apa saja yang bekerja di B? Ada gaya ke bawah. Apa saja gaya beratnya? Gaya berat. MA tambah WB. Betul. Kali G sama Jadi MA ada kali G. WA sama dengan MA kali G. Di sini ada juga punya dia sendiri. WB sama dengan MB MB kali G. kali G. Kemudian ada gaya ke atas. Ya. Gaya normal. Normal B. Kemudian karena di benda B itu ada benda A di atasnya dan itu tidak licin, maka ada gaya gesek ya. Iya, Bu. Nah, di sini ada namanya gaya gesek statik atau kinetik yang di atas. Statik. A, B. Nah, di bawah sini ada gaya juga, gaya apa yang sini? Gaya gesek kinetik. Kinetik B. Pintar. Kemudian yang ke kanan ada gaya apa? Tegangan tali, Bu. Tegangan tali. Ya, karena benda C. Nah, itu. Ini ya. Nah, selain itu pada benda B, selanjutnya ada benda C. Apa saja yang bekerja pada benda C? Ada gaya WC. WC, jangan WC umum ya. Ada. Ke atas ada tegangan tali karena benda C. Nah, udah. Tuh, itu diagram gayanya. Silahkan digambar dulu.
Oh, ini NB-nya, yang ini tadi saya lupa. NB-nya apa ini? Ya, MA plus MB kali G. Total ya. Silahkan. Di screenshot dulu atau mau digambar, ditulis, boleh digambar. Ibu mau nanya, boleh Bu? Ya, silakan. Itu kan seandainya di benda A sama B itu licin, itu jadinya kayak gimana ya? Apa si benda A-nya nanti kalau bendanya digerakin si A-nya jatuh apa gimana ya? Betul. Kalau licin tidak ada koefisien gesek sama sekali, berarti ya ketika ditarik tidak memerlukan waktu atau T yang lama, benda A-nya akan jatuh. Atau tidak memerlukan percepatan yang besar atau gaya yang besar, maka nanti A-nya akan tergelincir jatuh. Gitu. Itu bagus sekali pertanyaannya. Nah, itu bisa dihitung juga gitu. Oke, makasih Bu. Silahkan dicatat. Izin Bu bertanya Bu, itu yang A itu maka bergerak apa ya Bu? A, berapa percepatan maksimum A max, A dan B masih bergerak bersama? Oke Bu. Bu izin bertanya itu bacaannya apa ya Bu? Yang diagram gaya benda Bebas. Makasih Bu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, sekarang kita deskripsikan secara matematis. Tips yang kedua, konsisten dengan tanda ya. Nah, yang kedua, deskripsi matematisnya. Nah, pada balok A, pertama pada balok A dulu. Balok A. Apa yang bekerja? Jadi sigma F, Y sama dengan 0. Sigma F, Y dulu. Sigma F, Y-nya apa yang bekerja pada gaya Y? Normal A dikurangi WA sama dengan 0. Jadi normal A sama dengan WA sama dengan MA kali G. Ya. Kemudian sigma fx-nya. Sigma fx sama dengan 0. 0 enggak? Pada balok A, sigma fx-nya. Enggak, Bu. 0 Bu. Enggak. Enggak. Jadi sigma fx-nya adalah M kali A. Kan gerak ya. Artinya apa? Kita keluarkan gaya-gayanya. FSA sama dengan MA kali A atau percepatan benda A. Nah, ini pada balok A. Selanjutnya pada balok B. Balok B sigma F Y sama dengan 0. Apa saja pada balok B? Ada N B dikurangi W A plus W B sama dengan 0. Jadi NB sama dengan apa? WA plus WB. Atau kalau mau ditulis begini bisa MA plus MB kali G. Ini NB-nya. Gitu.
Itu sigma Y-nya. Lalu sigma X-nya, sigma Fx sama dengan M B kali A B. Nah, dimasukkan Fx-nya apa nih untuk pada balok B? Banyak kan tadi? Ya, Ada T dikurang Fx Dikurang Fs A A plus F FKB ya. KB. Sama dengan MB kali AB. Keluarin aja. T min FSA min FKB sama dengan MB AB. Atau kita tulis bisa di sini T min Fs itu apa? Mu S kali N gitu ya. Kemudian FK itu apa? Mu K kali N B sama dengan MB AB. Jadi kita bisa tulis di sini T minus mu S kali MA kali G min mu K kali NB itu tadi apa? MA plus MB kali G sama dengan MB AB. Bu capek ya Bu, kok belum nemu solusi yang bahkan ya memang gitu. Penurunannya panjang. Harus bersabar. Silahkan ditulis dulu. Ini belum nyari solusi kita ini, masih baru mendeskripsikan gaya di setiap tiap benda ya. Maka dari itu sebetulnya kita setiap hari kita duduk, kita menaruh benda gitu ya. Itu banyak gaya-gaya yang bekerja yang sebetulnya kita temui sehari-hari tapi kita tidak sadar itu karena itu sudah sering terjadi. Maka prinsipnya apa? Yang harus kita jaga ya sebetulnya keseimbangan saja kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa menjaga keseimbangan gitu. Ya, keseimbangan si gaya-gayanya sehingga kita tidak terjatuh, kita tidak tergelincir, benda yang kita letakkan tidak jatuh. Kalau kita kan keperluan kita dalam kehidupan sehari-hari itu untuk seperti itu ya. Sudah? Waktu kita semakin mepet. Kita lanjut ya. Nanti yang B, yang pertanyaan B kalian kerjakan di rumah. Saya bantu jawab sampai yang A. Tapi tidak menjadi PR, dimasukkan di catatan aja nggak apa-apa. Itu tadi pada balok B, sekarang pada balok C. Pada balok C. Sigma Fx balok C tentu saja 0 ya, karena dia tidak bergerak ke kanan. Nah, sigma Fy-nya ada nggak? Ada ya, yaitu MC kali AC. Nah, sigma Fy-nya apa? T ada dikurangi WC sama dengan WC, bukan WC umum ya, MC kali AC. Jadi T min MC kali G sama dengan MC kali AC.
Oke. Tuh. Nah, sekarang kita jawab yang A. Yang A itu tadi pertanyaannya, berapa percepatan maksimum agar A dan B itu masih bergerak bersama? Gitu ya. Nah, syaratnya bergerak bersama berarti percepatannya harus sama. Ya. Jadi yang A itu A untuk benda A sama dengan A untuk benda B sama dengan A. Karena geraknya harus sama-sama. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa tulis di sini bahwa agar dia bergerak bersama-sama, maka apa tadi? Maka di sana harus ada apa? Fs statik ya. Jadi Fs statiknya, statik A-nya itu sama dengan MA kali A gitu ya. A sama dengan FSA dibagi dengan MA. Sama dengan FSA itu adalah mu S kali MA kali G per MA. Ketemunya adalah 0,6 dikali dengan G. G. Kali G, Bu. G, Bu. Sama dengan berapa? Ini kecoret ya, kan sama. Sama dengan ya udah 0,6 G nggak apa-apa lah, ditulis ya 0,6 G meter per sekon kuadrat karena percepatan ya. Nah itu yang A, yang B silakan dikerjakan PR. Kerjakan di rumah. Silakan dicatat. Tidak hanya kalian yang masih harus begadang, dosen itu juga tidak akan terlepas dari begadang. Dosen kerjanya banyak. Jadi kalau kalian suatu hari ada yang bercita-cita menjadi dosen, ya jangan dikira dosen santai. Dosen pekerjaannya banyak. Tapi hiburannya adalah insya Allah pahalanya banyak gitu ya. Jadi dosen kayak saya dari kalian tidak mengharapkan apa-apa, yang penting kalian mendoakan saya sehat gitu ya, bisa belajar sama-sama. Ya tadi ada yang mau bertanya? Enggak. Oke, kalau tidak, Ibu, saya mau nanya Bu, ya, untuk Rehan. mencari massa yang C itu pakai persamaan yang di balok C. Kenapa? Kalau mencari massa yang C itu Iya. pakai yang balok C. Iya, terus nanti substitusi aja. Dicari T-nya dulu ya. Oke, Ibu, terima kasih, Bu. Iya. Oke. Sip. Buka lagi catatan SMA-nya. Nanti kalau nggak bisa tanya saya, nanti pas mau UTS saya kasih tahu. Nah, yang selanjutnya adalah posisi benda dalam bidang miring dan benda berputar. Ini saya salah. Bukan salah. Posisis. Benda dalam bidang miring dan benda berputar. Sama Kak. Oke. Nah, jadi selanjutnya kita akan belajar kalau tadi kan bendanya ditaruh di bidangnya datar-datar saja. Sekarang gimana kalau bendanya diletakkan di bidang miring, gitu ya. Nah, jadi kalau ini benda di atas bidang miring, di atas bidang miring, gitu ya. Ini yang A. Jadi kalau misalnya saya punya benda, aduh gambar saya jelek sekali. Nah, ini. Saya hapus dulu. Jadi kalau misalnya ini ada bidangnya yang datarnya, kemudian
Ini ada bidang miring. Ini miring dengan sudut theta. Kemudian misal bendanya ditaruh di sini, gitu ya. Nah, gaya apa saja yang bekerja pada benda yang diletakkan dalam bidang miring seperti ini? Nah, kalau mau digambarkan, data ya. Yang pertama, ada apa? Ada gaya bawah, namanya M kali G. Ya, kalau ada gaya berat itu akan ada gaya normal. normal, gitu Ya ya. normal. Nah, tapi gaya ini bisa kita uraikan, ya. Bisa kita uraikan ke sini, namanya jadi mg sin theta, ke sini MG cos theta. mg cos theta. Kemudian ini ada gaya apa nih? Kalau lantainya kasar ke atas ini ada gaya apa? Gaya Ada gesek. gaya gesek. Gitu ya. Nah itu. Nah, jika terus diperbesar sudutnya, sudutnya makin besar, gitu ya. Maka apa yang akan terjadi? Benda akan Semakin cepat sampai ke dasar. Iya, akan bergerak, nanti turun sampai ke dasar, gitu ya. Nah, jadi Fs maksimum sama dengan kita tulis Mg sin theta, gitu ya. Ini ketika benda tepat bergerak, gitu ya. Nah, kemudian Fs maksimum sama saya suka gini, antara otak dan tangan nggak sinkron. Fs maksimum itu lebih besar dari M G sin theta itu ketika bendanya bergerak. Lebih kecil, lebih besar. Gitu. Itu ya, prinsipnya kalau benda pada bidang miring. Nah, kalian tahu tidak, benda di atas bidang miring ini, kalau di muka bumi ini, kalau di kehidupan yang kita lihat sehari-hari, ini secara alamiah menggambarkan kejadian apa? Ada yang tahu? Ini relate dengan kejadian apa? Ini tuh relate dengan kejadian longsor. Jadi kalau kalian tahu bencana tanah longsor, dalam menurunkan gaya-gayanya, memprediksi dan lain-lain, prinsipnya sangat sederhana. Prinsipnya menggunakan benda di atas bidang miring, hukum Newton, gitu ya. Jadi saya kebetulan bidang kajiannya adalah tentang longsor. Jadi saya kalau ngoprek-oprek longsor, prinsip dasarnya adalah ini, benda di atas bidang miring, ya. Jadi kan longsor kan gini, ada bidang miring, bukit nih yang terjal, di atasnya ada tanah. Ketika longsor, tanah ini menggelincir ke bawah, gitu. Nah, tapi saya akan mengkaji lebih detail. Yang menyebabkan longsor itu apa saja? Koefisien geseknya kecil, ya. Kalau koefisien geseknya besar kan nggak akan longsor, kasar soalnya. Kalau koefisien geseknya kecil, maka dia akan longsor. Apa yang menyebabkan koefisien gesek itu kecil? Hujan, ya. Itu bikin koefisien geseknya kecil. Air, ya. Gitu. Tuh ya, jadi sebetulnya ketika nanti kalian belajar lebih advance di prodi, sebetulnya prinsip-prinsip dasar yang kita gunakan itu adalah prinsip dari fisika dasar. Makanya, walaupun kalian bukan orang fisika, tetapi di ITERA karena kita kampus teknologi, kalian harus mendapatkan basic atau fundamental science-nya. Fisika, kimia, biologi, dasar kalian harus tahu untuk nanti dijadikan dasar dan diterapkan dalam tingkat yang lebih tinggi di prodi kalian. Gitu ya. Nah, ini saya punya contoh soal, tapi untuk mempersingkat waktu, ini kalian coba kerjakan. Jadi saya menjelaskan ke materinya. Jadi ini ada latihan soal, bukan contoh, latihan. Nanti kita bahas kalau kalian. Yang tadi mau di screenshot dulu. Oke, silakan. Nanti kalian kerjakan, kita bahas lah.
hasil akhirnya. Udah Bu, makasih Bu. Patrick, gimana Patrick? Bu, saya mau bertanya, Bu. Hmm. Kan jadi gini, Bu. Di TPB saya ada namanya Rapli dan temennya lagi, Bu. Tapi dia udah keluar, Bu. Jadi Rapli sendiri, Bu. Gimana? Kamu sendirian, Patrick? Iya, Bu. Namanya enggak si Rapli, Bu. Si Rapli sendiri, Bu, jadinya kelompoknya, Bu. Kan harusnya berdua. Jadi si Rapli sendiri, Bu. Ya udah tempel aja ke kelompok yang lain, ya. Oh, ditempel, Bu, ya? Iya, biar ada temannya. Kelompok ini biasanya dipakai untuk apa? Praktikum, mengerjakan tugas atau apa? Iya, Bu, praktikum, Bu. Oh, berarti lapor ke aspraknya ya. Lapor ke asprak, ini ada yang keluar satu, saya nempel ke kelompok yang mana gitu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Tapi nempel aja daripada sendirian, kasihan. Nempel aja bertiga, nggak apa-apa. Kan kalau jumlah mahasiswanya ganjil juga pasti salah satu akan ada yang bertiga. Oke, begitu Patrick. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Patrick. Siapa tadi yang keluar namanya? Patrick, Si itu, Bu. Ya, Bu. Sebentar, Bu. ditulis di kolom chat ya. Oh, baik, Bu. Oke, ini latihan soalnya adalah kalau saya punya bidang miring begini, sudutnya theta, ini saya ada benda di sini, gitu ya, bendanya M, ditarik gaya F ke sini, gitu ya. Di mana M1 sama dengan 1 kilogram, kemudian tangan tetanya itu adalah 3/4, lalu mu S, kasar ya, itu 0,2, lalu mu K-nya 0,1. Gitu ya. Sin theta 0,6, cos theta 0,8. Gitu ya. A berapa gaya minimum agar balok tetap diam. Nah ini. B berapa gaya minimum agar balok tepat akan bergerak ke kanan. PR-nya. F-nya sama dengan jika F sama dengan 2 kali F minimum, gitu ya, di B. Oh, di B itu di soal nomor B maksudnya. Nanti kalian bingung. Jika F-nya sama dengan 2 kali F minimum di soal B, hitung A-nya. Hitung A. Hitung A itu percepatan ya. Hitung percepatan. Atau A. Dah. Oke, itu latihan soalnya. Nanti ini ditulis di dalam catatan aja. Dimasukkan ke dalam catatan kalian. Bu, mau nanya Bu. Ya. Ini nanti latihan soalnya kumpulnya kapan ya Bu? Atau bareng sama catatan? Bareng sama catatan, barusan saya bilang. Oke Bu, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Bu izin bertanya. Ya. Itu yang diketahui M sama dengan 1 kg, terus di bawahnya itu apa, Bu? Tangan theta 3/4. Oh, tangan. Kalau di Terima kasih, Bu. Ya, Marcel, silakan. Izin, Bu. Izin bertanya, Bu, itu VS di bawah VS itu apa itu, Bu? Mu Di S. bawah
Mu Iya Bu, di S, bawah mu new, K. Kalau kalian mendengarkan new pasti K. tadi tahu. Ya, mu S, mu K. Ini mu K ya. Nah, Ibu itu miukanya sama dengan 0,1 kan Bu ya? iya. Izin bertanya Bu, itu 0,6 itu apa ya Bu? Di apa? Sin theta. Sin theta. Terima kasih Bu. Oke. Kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya ini adalah nomor 3 yang B. Itu adalah dinamika gerak melingkar. Dinamika gerak melingkar. Gitu ya. Jadi gerak melingkar itu didasari dengan hukum gravitasi Newton. Gitu ya. Yang mana dinyatakan F sama dengan G kali M kali N per R kuadrat. Gitu ya. Di mana G-nya itu sama dengan G kali M kecil kali M besar kok. 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Ini adalah konstanta gravitasi. Gravitasi. Ya, nah, setiap gerak melingkar itu pasti ada gaya sentripetal. Setiap gerak melingkar pasti ada gaya sentripetal, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya lingkaran begini ya, anggap aja ini lingkaran. Ini M1, kemudian ini R jari-jarinya, kemudian ini ada bergeraknya ke arah sana dengan kecepatan V, ini M2. Jadi A sentripetal atau percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat per R. Gitu ya. Nah, kalau kita di sini F itu sama dengan M kali A, F sama dengan M kali A, Pak sentripetal sama dengan M kali A sentripetal. Gitu ya. Atau sama dengan M kali V kuadrat per R kalau diturunkan. Gitu ya, ini. Nah, kalau gaya sentripetal yang bekerja pada dua benda, itu kita bisa tuliskan sentripetal yang bekerja pada dua benda, itu maka F sentripetal sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Gitu. Ya, ini. Jadi ini rumus-rumusnya tidak perlu dihafalkan, bisa kalian turunkan. Nah, ini ditulis dulu, nanti kita lanjutkan.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu tadi adalah gaya sentripetal dalam gerak melingkar. Nah, sebetulnya apa saja sih bentuk-bentuk dari gaya sentripetal? Nah, bentuk dari gaya sentripetal itu bisa macam-macam. Jadi, kalau kita mau bahas di sini bentuk-bentuk gaya sentripetal. Ya, itu apa? Bisa gaya tali, gitu ya. Itu bisa macam-macam, gitu ya. Bisa gaya tali, gaya gravitasi, gaya gesek, dan lain-lain, gitu ya. Jadi selalu ada gaya lain dalam gaya sentripetal. Tuh. Nah, contoh kita mau sekarang contoh kasusnya itu adalah gerak mobil di tikungan. Mobil. Jadi kalau misalnya saya punya, misalnya ini ada jalan, jalannya miring, gini ya, menikung. Ini ada gambar mobil. Gimana gambar mobil? Ini ya. Ini rodanya. Nah, ini ada mobil misalnya. Nah, maka ketika mobil bergerak menikung ya, di sini nih, akan ada dari mobil ini kan dia punya gaya ke bawah, namanya gaya, bentar, biar nggak bingung. Nah, ini kan ada gaya, ke bawah ada gaya berat ya, M kali G. Kemudian ke atas ada gaya apa? Normal ya. Normal, Bu. Nah, ini bisa seperti seolah-olah karena ini menikung ya. Di sini ini kan pusat lingkarannya. Gitu ya. Nah, yang ke arah sini inilah yang namanya gaya sentripetal itu masuk ke sini. Nah, ini adalah gaya sentripetal. Inilah gaya sentripetal itu masuk ke sini. Nah, ini karena ini pusat lingkaran, asumsikan di sini jari-jarinya ini adalah R. Ya. Nah, yang berperan dalam gaya sentripetal di sini adalah gaya gesek. Kalau kalian menyetir mobil di tikungan ya, yang berperan sebagai gaya sentripetal adalah gaya gesek. Gitu ya. Nah, jika slip, kalian tahu slip nggak? Kalau roda kalian slip gitu ya, itu apa yang terjadi? Rodanya kan berputar. Ya. Roda berputar, tapi mobil tidak bergerak. Ya nggak? Ya, Bu. Iya, Ibu. Mobil atau motor sama, tapi tidak bergerak. Nah, jadi titik-titik permukaan pada roda bergeser dari titik-titik permukaan jalan atau kondisi kinetik atau F kinetik itu tidak bergerak, gitu ya. Jadi titik-titiknya ketika slip ya ini ya, ketika slip. Jadi di sini ketika slip titik-titik permukaan roda bergeser dari titik-titik permukaan jalan atau kondisinya namanya kondisi kinetik atau di sini ada FK. Nah, kalau tidak slip bagaimana? Tidak slip
per titik-titik. Titik-titik itu di mana sih Bu? Kok saya bingung ya, titik-titik di roda gitu ya, pada permukaan roda. Pada permukaan roda tidak bergeser. Gitu ya. Dari titik-titik permukaan jalan. Permukaan jalan. Dari titik permukaan jalan. Nama kondisinya adalah statik. Statik atau Fs ya. Itu. Jadi kalian tahu dulu, kalau slip kan rodanya muter-muter, maka titik-titik permukaan rodanya itu bergeser dari titik-titik permukaan jalan. Nah, kalau dia tidak slip, malah pada permukaan rodanya itu tidak bergeser dari titik-titik permukaan jalan. Ya. Oke. Saya lanjutkan di screenshot dulu ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang tidak slip. Sudah selesai belum yang tadi? Belum, Bu. Belum di screenshot, Bu. Bentar, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu, belum. Belum, Bu, belum. Silakan. Bu, izin bertanya Bu, itu yang di bawah yang berperan sebagai gaya sentripetal sama dengan gaya gesek, itu di bawahnya Bu yang garis merah jika apa itu Bu? Slip. Slip itu apa itu Bu? Slip itu kalau kalian naik motor slip, terpeleset, itu slip. Ya, slip. Naik motor kan kalian pernah slip ya, yang mau jatuh itu kalau kalian naik motor di tempat yang licin. Nah, itu slip ya. Slip. Ya, Marcel. Enggak Bu, maaf Bu. Oh, oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita mau yang selanjutnya membahas yang kasus tidak slip gitu ya. Jika kita bahas yang tidak slip. Kita bahas yang tidak slip. Slip itu terpeleset lah ya. Nah, kalau tidak slip, maka kan tadi F-nya sentripetal ya, itu sama dengan Fs. Nah, maka mu S kali M kali sama dengan M V kuadrat per R. Oke, ini saya balik, nggak apa-apa. Nah, jadi M-nya dicoret, ini ada M, ini ada M, dicoret, maka mu S kali G sama dengan V kuadrat per R. Ya. Nah, gitu. Jadi, di sini kita bisa dapatkan V kuadrat maksimum itu sama dengan mu S kali R kali G, gitu ya. Atau V maksimum, gitu ya. V-nya ini di sini menjadi V maksimum. Menjadi akar dari mu S kali R kali G, gitu ya. Nah, V ini adalah batas kecepatan tertentu agar mobil tidak keluar dari jalur. Jalur itu mana sih? Jalur itu tadi, kan mobilnya lagi bergerak di tikungan. Agar mobil tidak terpelanting, itu batas maksimumnya berapa? Itu V-nya, V maksimum. Gitu ya. Nah, makanya kalau kita di tikungan, kita itu kan biasanya
maksimum kecepatan adalah sekian gitu ya. Nah, itu ada gitu ya. Nah, itu adalah V maksimum. Nah, ini jika V lebih besar dari V max, jika V lebih besar dari V maksimum, maka mobil akan terpleset. Akan terpleset. Kalian tahu nggak artis yang namanya ini? Nggak penting artisnya, tetapi dulu kasusnya mencontohkan itu. Ada kalian tahu artis dangdut, nggak penting namanya Dewi Persik. Dulu punya suami namanya Saiful Jamil. Nah, si Saiful Jamil ini dulu menyetir di tikungan yang sangat tajam di kilometer 98 di tol Cipularang, tol dari Bandung ke Jakarta. Nah, itu jalanan menikung, tikungan. Nah, sebetulnya ini yang salah sih orang teknik sipilnya ya. Orang teknik sipilnya dulu belajar fisika dasarnya saya nggak ngerti deh gimana. Kenapa membuat jalannya terlalu menikung seperti itu sehingga potensi terpelanting di sana sangat tinggi. Tetapi mungkin itu alasan teknis, mungkin dengan menikung seperti itu mereka lebih mudah. Cuma saya kadang nggak ngerti kenapa nggak lurus-lurus aja dah gitu ya. Cuma ketika orang teknik sipil yang bagian Bina Marga disalahkan, mereka akan bilang, ya di situ sudah ada tulisan batas kecepatan maksimumnya berapa gitu. Jadi di tol memang ada tulisannya, saya sering lewat, kecepatan maksimum tidak boleh lebih dari 80 gitu. Nah, si mobil itu tadi, yang orang yang si Saiful Jamil itu, melintasi di situ, melebihi batas kecepatan maksimum. Gitu. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Dia terpelanting. Jadi, kayaknya semuanya tuh beberapa orang meninggal di tempat langsung, tapi si Saiful Jamilnya ini masih hidup, gitu ya. Nah, jadi itu. Maka dari itu, kalau kalian berbelok, ini yang parah itu ketika kalian berbelok dari depan masjid yang warnanya biru di dekat Skalabrak, ya, sampai ke dekat Polda, itu menikung sekali. Ya, sampai di dekat Polda, tikungan yang itu. Nah, itu hati-hati, jangan ngebut, ya. Apalagi kalau ban kalian sudah tipis, motor. Kemudian ngebut, wah jangan, berbahaya ya. Nanti kalian akan terpeleset gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai upaya? Kita kan orang fisika nih Bu gitu ya. Kita sudah tahu ada gaya sentripetal di sana gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak ternyata slide-nya udah habis. Apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak terpeleset? Yang harus kita lakukan agar kita tidak terpeleset adalah kita memperbesar gaya maksimumnya, kecepatan maksimumnya, gitu ya. Gimana caranya agar V, jadi biar kita tetap ngebut di tikungan dan nggak jatuh. Gimana caranya? Ya, V-nya kita perbesar. Gimana agar V-nya lebih besar? Lebih besar. Ada beberapa cara. Yang pertama, koefisien geseknya diperbesar. Koefisien geseknya diperbesar. Yang kedua, gaya total yang masuk ke dalam diperbesar. Dengan cara apa? Dengan cara tikungannya dibuat miring. Tikungan, aneh ya saya tulisannya, tikungan draw. Tikungan dibuat miring. Dibuat miring. Nah, kalau memperbesar μs dengan cara apa? Ada yang tahu? μs-nya diperbesar dengan cara bannya dibuat kasar, Bu. Ya, ban dibuat kasar. Gimana cara ban dibuat kasar? Ya, cari yang kembangannya kasar. Kalau kembangannya udah halus ya jangan. Atau permukaannya dibuat besar, diperlebar. Ini permukaan ya, permukaan. Atau permukaannya ban diperlebar. Nah, kalau makin lebar, nanti μs-nya akan makin besar, ya. Tuh. Jadi kalian sudah belajar fisika dasar, sudah tahu gimana biar nggak gampang terpeleset, gitu ya. Nah, ada yang suka nonton F1? Formula 1? Ada? Ada, Bu. Ada. Nah, dalam F1
permukaan ban itu dibuat tidak ada kembangannya. Kenapa? Ada yang tahu? Boleh. Tadi yang Raisen. Supaya bisa mencengkram aspal dengan baik, Bu. Betul. Agar permukaan yang menempel di aspal itu lebih besar. Sehingga μs-nya besar. Gitu ya. Karena μs-nya besar, maka dia dapat melaju dengan cepat. Gitu ya. Tuh. Jadi F1 itu permukaan ban dibuat tidak ada kembang. Tidak ada kembangan. Agar Fs-nya besar. Kalau Fs-nya besar, apa? Lajunya kencang. Cepat ya. Jadi awalnya ini katakanlah saya orang fisika nih, bukan orang ini sih DKV nih, jadi nggak bisa menggambar dengan baik. Ini ban misalnya ya, awalnya tuh ada kembangannya gitu ya, kasar gitu ya. Awalnya terdapat aturan agar mobil tidak terlalu cepat. Jadi untuk safety gitu ya, awalnya tuh begini, agar mobil tidak terlalu cepat. Kalau tidak terlalu cepat, alasannya apa? Keamanan. Gitu ya. Nah, tapi aturan yang baru sekarang dibuat polos. Ini, polos. Nggak ada kembangannya, gitu ya. Nah, ini tetapi namanya ban slick, gitu ya, namanya, aturannya. Itu menjaga agar larinya tidak kencang dengan sayap di bagian belakang. Gitu ya. Harusnya kan kalau bannya polos, dia jadinya kan larinya kencang ya. Nah, untuk mengurangi si kecepatannya agar tidak terlalu kencang, maka di mobil Formula 1 ada sayap di bagian belakang. Nah, fungsi si sayap di bagian belakang di mobil Formula 1 itu salah satunya adalah untuk mengontrol atau untuk mengurangi kecepatan. Gitu ya. Dengan memberikan gesekan kepada angin. Jadi membantu mengurangi kecepatan, gitu ya. Nah, awalnya dulu sayapnya besar, agar tekanan ke bawahnya besar. Kecepatannya tinggi kalau sayapnya ke bawah tuh, gitu ya. Nah, sekarang sayapnya kecil, gitu. Agar gaya tekan ke bawahnya tuh kecil, jadi kecepatannya tidak terlalu tinggi. Gitu. Itu alasannya sebetulnya semata-mata untuk safety, gitu. Nah, sekarang saya tanya, kenapa yang suka nonton F1 tadi, kenapa mobil pembalap F1 itu kalau di lap-lap awal itu pelan, di lap akhir cepat? Ada yang tahu? Manasin ban, jaketnya besar, Bu. ban masih dingin, Bu. Manasin mesin. Masih dingin. Oke, yang lain? Takut bannya habis di Posisi, akhir, Bu. Bu. Takut bannya habis. Jaga bannya, Bu. Jadi Biar nggak selip. kalau di awal ya kan mobil F1 itu kan kecil-kecil ya. Jadi mobil plus penumpang itu bahan bakarnya banyak. Massa totalnya besar. Makanya dia pelan-pelan. Gitu ya. Nah, ketika di akhir mobil plus penumpang plus bahan bakar itu sedikit. Bahan bakarnya sudah berkurang. Jadi M totalnya kecil. Karena M totalnya kecil sehingga dia percepatannya besar, gitu. V-nya besar, gitu. Maka lap time-nya jadi sedikit, gitu. Kan berat juga kalau pas awal-awal BBM-nya masih berat, masih banyak. Kan kalian orang fisika ya, udah belajar fisika. Udah tahu, bensin juga menyumbang massa total dari si mobil beserta penumpang, beserta BBM, ya, gitu. Jadi ketika di awal masih berat dia, masih bawa BBM full tank, gitu. Pas di lap-lap akhir sudah mulai ringan, dia udah bisa tarik tuh kencang. Gitu ya. Nah, ini sudah overtime, sudah 10.51. Sebetulnya ada yang belum saya sampaikan adalah tikungan miring, tapi ini sedikit sekali, dan gerakan planet. Ini juga sedikit. Tidak apa-apa. Sebetulnya kalau di SAP sampai di gaya sentripetal itu. Oke, jadi saya mau nanya, Bu. boleh, Raihan. Kalau di motor itu, apakah kemiringan itu
bisa meningkatkan kecepatan maksimum ya Bu di tikungan. Kemiringan. Iya, kemiringan dari si motornya itu. Kayak di MotoGP gitu kan, bukan tikungan tajam Oh iya tapi bisa. Iya, jadi kan memperbesar yang tadi tuh gaya total ke dalam. Gitu. Makanya dimiringin. Kan kalau default sirkuitnya kan sudah segitu-gitu aja ya. Misalnya sirkuitnya di mana? Mau sirkuit yang di mana? Yang di baru kita punya sirkuit di sana. Mana sih sirkuit kita di Kupang apa Lombok? Mandalika. Mandalika. Kan Mandalika udah gitu-gitu aja. Betul. Untuk memperbesar V-nya, kan kita nggak mungkin merubah jalannya. Jalan mah ya udah segitu-gitu aja. Nggak mungkin tikungannya dibuat miring gitu ya. Ya, yang kita lakukan membuat motor kita miring gitu ya, agar memperbesar ini tadi gaya total yang masuk ke dalam, agar V-nya lebih besar. Jadi walaupun di tikungan, dia bisa lebih ngebut gitu ya. Nah, saya lupa tertukar nggak antara si Valentino Rossi sama Lorenzo. Kayaknya Rossi ya. Si Rossi kalau di tikungan dia bisa ngebut. Karena desain si Yamaha mungkin bannya ya dia buat gitu ya. Dia bisa memperbesar μS-nya. Sehingga ketika di tikungan dia malah V-nya bisa lebih besar dibandingkan lawannya tentu gitu ya. Tetapi untuk di tikungan itu ya pasti tetap ada kecepatan maksimumnya, tapi bergantung kepada masing-masing motornya. Karena kan desain motornya kan berbeda-beda ya. Nah, itu mempengaruhi juga. Nah, itu juga pakai riset. Jadi saya punya teman prodinya teknik mesin, sekarang sampai hari ini kayaknya masih kerja di Yamaha. Dia itu yang bagian ngitung. Jadi kayak misalnya sekarang Yamaha apa ya, saya udah nggak pernah lagi nih mainan motor. Katakanlah Beat mau mengeluarkan varian baru. Nah, sebelum di launching, dicoba dulu nih. Nah, teman saya yang bagian nyoba, ngetes gitu ya. Ngetes, oh ini cocok nggak desainnya begini, jadi dia bisa jalan kecepatannya sekian. Nah, itu. Saya lupa divisinya masuknya ke bagian apa. Cuma bagian itu. Artinya maksud saya di sini poinnya adalah produk-produk yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini juga mereka punya divisi riset sendiri gitu. Jangan dikira kalian motor dikeluarkan terus dia nggak pakai riset gitu ya, main keluarkan begitu saja. Nah, itu sudah ada risetnya. Makanya kalau misalnya kalian mau merombak-rombak motor, kan cowok suka modif-modif motor ya. Agak fisika dasarnya dipakai, jangan asal main rombak gitu ya. Rumus-rumus fisikanya dipakai. Oh, kalau saya mau ngelepas totoknya nih, spionnya atau apanya gitu, tebengnya. Nah, itu kalian harus perhitungkan nanti. Oh, berarti ketika saya menikung nanti ini akan mempengaruhi, oh kalau kecepatan anginnya sekian. Nah, kalian harus mulai ke sana. Karena sebelum si kendaraan ini launching pun itu sudah di riset gitu. Maka dari itu kalau kalian ada pernah mendengar kadang-kadang ada produk yang ditarik gitu. Itu karena gagal. Jadi misalnya sebetulnya sudah di riset. Kadang risetnya gagal, namanya manusia. Ketika sudah dijual di pasaran, terus nanti muncul keluhan, oh di kecepatan sekian jadinya begini. Nah, itu biasanya nanti akan ada produk yang ditarik. Kalau motor ditarik saya rasa jarang. Karena orang Indonesia ini koboi ya. Lah ya udahlah, motor didesain benar juga dipakai jumping, tril ya, di bodong-bodong. Tapi kalau mobil sering. Beberapa produk waktu itu saya dengar, saya lupa merek brand apa, tapi pernah ditarik. Toyota, ini Toyota, betul. Toyota pernah ditarik. Ini yang Raize itu ada masalah juga. Ya jadi makanya walaupun biasanya sudah launching, tapi biasanya mereka menggandeng pembalap-pembalap yang sudah skillnya sudah bagus untuk riset ya, untuk mereka quality improvement. Jadi kalau ada yang dirasa oh ini nggak oke, nanti tinggal ditingkatkan. Contohnya apa? Rifat Sungkar kan ngawal Mitsubishi ya untuk terus riset ke depan untuk perbaikan si produknya. Nah, persamaannya tuh dari persamaan sederhana loh, hukum Newton. Nggak jauh-jauh gitu. Cuma kalau kalian prodi apa sih ini? Saya lupa lagi.
Teknik mesin, Bu. Mesin, Bu. Mesin, Matematik dulu, Bu. Material, Bu. Material, Bu. Fisika, Bu. Material, Bu. Material, Bu. Material. Material, Bu. Material, Bu. Terus Rebo. Bu. Oke ya. Terima kasih, Bu. Geofisika, Bu. Teknik geofisika, Saya Bu. kenal semua. Oh, geofisika ada. Saya kenal semua dosen-dosen kalian. Teknik mesin nanti ketemu Pak Hadi. Sekarang Kajur bareng dengan saya. Teknik material nanti ada Pak Fatikul Arif, Ketua Perpus. Fisika ya, saya fisika. Teknik industri ada Bu Dian, ada Bu siapa Rame di sana banyak. Nah, jadi nanti kalian akan kalau sudah di mesin akan membahasakan si persamaan-persamaan ini dengan bahasa yang lebih teknis gitu ya biasanya. Namun prinsip dasarnya itu adalah tidak jauh-jauh dari si fisika dasar ini, hanya lebih dikembangkan, lebih dikulik lagi gitu ya. Nah, maka dari itu sebelum kalian lulus buku fisika dasarnya jangan dibuang dulu gitu ya. Jangan dikilokan dulu, jangan dibakar dijadikan kopi, diseduh waktu mau ujian ya. Disimpan dulu. Siapa tahu nanti sewaktu-waktu kalian lupa, oh iya saya buka lagi. Oke, itu saja dari saya. Saya sudah overtime 17 menit. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf saya luring ya kita ya kuliahnya, daring, sorry. Namun tidak mengurangi esensi lah. Saya ingin tetap interaktif seperti ini. Terima kasih saya ucapkan. Kita bertemu minggu depan di waktu yang sama. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.